A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa CSM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik-baik ini kita masih dipertemukan dengan bulan mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan Allah, dan yang mana pada bulan Ramadan ini pahala amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang bisa mendapat syafaat di dunia sampai akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul pentingnya sholat khusyuk. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita, khususnya umat Islam, mewajibkan perintah sholat 5 waktu sehari semalam, yang mana jika sesuatu sudah diwajibkan, apabila dilaksanakan, insya Allah akan mendapat pahala dari Allah. Dan apabila sesuatu yang telah diwajibkan kepada kita, kita lalaikan, kita tinggalkan, kita ingkari, maka akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan aqimus shalah wa atuz zakah dalam Al-Qur'an. Dan ini adalah perintah mutlak untuk kita yang harus kita laksanakan. Kemudian Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ayat-ayat tadi cukup membuat ketegasan kepada semua hamba-hamba Allah untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah yang telah ditetapkan. Syekh Abdul Qadir Jailani telah menyatakan bahwa 3 perkara yang jangan sampai tidak ada pada setiap orang Islam. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, mengetahui perkara-perkara yang dilarang dan menjauhinya. Yang ketiga, redha atas hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan kepada kita semua. Jadi sebagai seorang hamba harus ikhlas menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita semua. Salat merupakan perintah yang mana ditekankan sangat kepada kita, yang harus kita laksanakan. Melaksanakan salat merupakan sebuah kegiatan rutin bisa kita lakukan. Akan tetapi bagaimana kita harus mencapai sholat yang khusyuk, sholat yang bisa menghantarkan kita berkomunikasi dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk merupakan sesuatu yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan, mudah dibicarakan, sulit untuk direalisasikan. Ini permasalahan
kita selaku hamba Allah yang senantiasa melaksanakan perintah sholat. Khusyuk adalah masalah yang harus kita selesaikan. Bagaimana kita harus berusaha agar mencapai sholat yang khusyuk, sehingga sholat yang kita lakukan punya ruh dan bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebagaimana Allah melipat gandakan pahala-pahala kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Salah satunya nilai salat yang kita lakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Kemudian salat sunat akan disetarakan pahalanya dengan salat wajib. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita berada di bulan Ramadan, bagaimana kita memaksimalkan upaya kita di dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, mari kita berusaha bagaimana menciptakan salat khusyuk, bagaimana merealisasikan salat yang khusyuk. Kaum muslimin rahimakumullah, ada trik ringan yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita berusaha mencapai salat khusyuk. Yang pertama, tanamkanlah niat kita kepada Allah bahwa kita beribadah betul-betul mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memahami apa yang kita lakukan, memahami apa yang kita baca. Yang ketiga, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita lakukan. Semoga kita bisa mendapatkan pendidikan salat khusyuk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.